diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan ganjarannya dan jadi sebab kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah sesuai dengan yang tadi saya ngobrol sama Mas Umar juga, kita mau bahas mengenai ada 3 instruksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. 1. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Itu. Instruksi yang kedua, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Instruksi yang kedua. Yang ketiga, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi di hadis itu ada 3 instruksi dari Rasulullah SAW. Insyaallah malam hari ini kita mau bahas masing-masing dari 3 itu secara ringkas saja. Yang pertama, instruksi dari Nabi SAW, kata beliau, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang baik atau diam. Kita harus tahu dulu banyak hadis Nabi SAW, seperti dalam contoh hadis ini. Nabi itu mengawali hadisnya dengan ucapan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Nabi harus mengawali dengan ucapan itu? Karena seharusnya orang yang beriman kepada Allah, bahwa Allah itu mengawasi dia, tahu semua yang dia lakukan, mendengar semua yang dia ucapkan dan lain sebagainya, itu seharusnya sudah otomatis keimanannya itu menjaga dia dari melakukan hal-hal yang gak baik. Siapa yang beriman kepada hari akhir, bahwa nanti setelah meninggal dunia akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihitung amalnya dan lain sebagainya. Orang yang percaya dan beriman kepada hal itu seharusnya dia juga otomatis menghindari hal-hal yang enggak baik, karena konsekuensinya, resikonya akan dihisab nanti, dihitung, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa Nabi seperti dalam hadis ini, Nabi banyak memulai hadisnya dengan ucapan siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena tadi seharusnya keimanannya otomatis menjadikan dia melakukan ini semua tanpa perlu disuruh sebetulnya. Ya. Yang pertama kata Nabi, hendaknya dia falyaqul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Jadi pilihannya bukan bicara yang baik atau buruk, enggak, tapi bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik itu gimana sih? Bicara yang baik itu bukan cuman bicara yang jujur, karena kejujuran disampaikan dengan cara yang tidak tepat jadinya juga buruk. Misalnya ada orang, contoh aja misalnya ya, di tempat ini ada yang ribut, kita lagi pengajian gini, ternyata ada yang ribut, kemudian saya panggil ke depan, saya marah-marahi, saya ceramai di depan segini banyak orang. Yang saya sampaikan kan benar, bahwa memang dia ribut, dia memang mengganggu ketenangan pengajian ini dan lain sebagainya. Tapi karena saya menyampaikannya di depan segini banyak orang, kemungkinan besar dia bukan menerima nasihat itu, dia malah justru mungkin akan berbuat lebih parah dari yang saya sampaikan jujur, tapi situasi, kondisi, timingnya nggak pas. Akhirnya hasilnya juga jadi nggak baik, gitu ya. Ketika Nabi mengatakan bicara yang baik itu mencakup jujur iya, cara menyampaikannya yang tepat juga iya, situasi, kondisi, timingnya juga harus pas sehingga hasilnya juga jadi baik. Pilihannya kalau kita nggak bisa bicara yang baik, ya pilihannya kita diam. Ya, karena ada satu ungkapan bagus, kata ungkapannya gini. Kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan aktif, setidaknya kita melakukan kebaikan pasif. Kebaikan aktif itu kita muji orang lain, kita membantu orang lain ada kesulitan kita tolong dan lain sebagainya, itu kebaikan yang aktif. Tapi ada kebaikan pasif. Kebaikan pasif itu kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diem deh. Nggak bisa muji orang, ya jangan nyaci orang. Nggak bisa nolong menyelesaikan masalahnya orang lain, ya jangan nambahin masalahnya dia. Itu kebaikan-kebaikan juga, tapi kebaikan yang sifatnya pasif. Kata Nabi, pilihannya kalau nggak bicara yang baik adalah
diam, karena bicara buruk itu sama sekali bukan pilihan, ya. Ini hadis ini juga sekaligus mendidik kita untuk berpikir dulu sebelum bicara. Kita harus mempertimbangkan dulu, ini sebetulnya yang mau saya sampaikan ini, yang mau saya ucapkan ini sesuatu yang baik atau bukan. Kata Imam Hasan Basri, orang yang bijaksana itu, nah dia akalnya di depan lidahnya. Maksudnya dia berpikir dulu baru dia bicara. Tapi orang yang bodoh itu lidahnya ada di depan akalnya. Ngomong dulu, nanti hasilnya apa, yang terjadi apa tuh dipikir belakangan sama dia. Melalui hadis ini Nabi ngajari kita untuk lebih teliti, untuk kemudian lebih memperhitungkan ini yang mau saya sampaikan ini ada manfaatnya enggak dan lain sebagainya, ya. Sampai dalam satu riwayat itu ada cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dalam satu fase kehidupannya, beliau itu kelihatan lagi ngemut batu. Tanya sama sahabatnya, kamu ngapain sih ngemut-ngemut batu kemana-mana? Kata Sayyidina Abu Bakar, supaya kalau saya mau bicara, lidah saya ketahan dulu sama batu ini, jadi saya sempat mikir. Moral dari ceritanya bukan kita habis itu ngemut batu kemana-mana, enggak juga loh ya. Langsung keluar dari sini nyari batu, satu-satu disuapi batu sama Pak Santoso gitu. Nah, moral ceritanya adalah ya berarti harus berpikir dulu sebelum kita bicara. Karena orang lebih banyak menyesal sebab bicara daripada karena diam. Kita tuh lebih banyak nyesal karena kenapa saya ngomong itu tadi ya. Itu lebih sering terjadi daripada kita nyesal kenapa saya nggak ngomong ya. Jarang terjadi. Yang sering terjadi kita menyesali ucapan yang keluar dari mulut kita. Jadi kita harus punya kontrol, ya. Dan secara umum orang yang diam itu lebih selamat. Misal salah satu di antara orang di sini ada nyaci presiden misalnya. Kemudian datang polisi, yang ditangkap yang ngomong apa yang diam? Ya, yang diam kita kan dapat tontonan aja ya. Dapat tontonan, dapat bahan, kita habis ini nongkrong di mana? Oh, nggak tahu, kemarin ada temanku diambil sama polisi. Tapi selamat ya, nggak ngomong itu selamat. Sekarang misalnya ini direkam ini sekarang di live. Yang berpotensi omongannya dipelintir saya apa? Yang diem ini semua. Saya kan, dan itu kan banyak terjadi. Umpama misalnya saya ngomong ini, iya orang yang nggak sholat itu banyak yang kaya, yang nggak beriman sama Allah itu malah hartanya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi di akhirat masuk neraka. Mas Umar misalnya lagi nganggur libur, nggak bawa kereta di rumah, lihat-lihat rekaman YouTube ini dipotong sama bagian masuk nerakanya itu nggak masuk. Jadi kesannya saya ngomongnya, iya orang yang nggak beriman, nggak sholat itu hidupnya kaya, enak-enak. Ini Ustadz kok malah ngajari orang nggak sholat, nggak beriman. Padahal lanjutannya itu yang potensinya kena kayak gitu siapa? Ya yang ngomong. Yang diem lebih selamat gitu ya. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Sampai orang tuh kalau ngomong terus nanti dia akan kehabisan bahan kan. Begitu kehabisan bahan, mulai nyerempet ngomongin orang, mulai nyerempet nyinggung perasaannya orang. Baik dia sengaja atau tidak sengaja, bertujuan bermaksud melakukan itu atau tidak. Tapi ketika orang itu banyak bicara, pasti mau tidak mau dia akan nyerempet ke hal-hal yang kayak gitu, ya. Dan semua omongan kita, semua ucapan yang keluar dari mulut kita itu nanti semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan ada pertanyaan, kenapa kamu mengucapkan itu? Kenapa enggak kamu? Emang manfaatnya apa? Kita juga akan ditanya, kenapa enggak diganti dengan zikir aja sehingga kamu dapat pahala dan lain sebagainya, ya. Jadi secara umum ini kita bukan terus pulang ke rumah habis itu diem-dieman sama orang di rumah, diem-dieman sama anaknya, diem-dieman sama istrinya. Mas kenapa kok enggak ngomong dari tadi? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya enggak gitu juga gitu. Ya ngomong tapi omongannya yang baik, omongan yang baik. Tuh, ya. Itu instruksi yang pertama.
Jadi sama Nabi SAW kita diperintahkan untuk bicara yang baik atau diam. Ini kameramennya ini. Hah? Yang otomatisnya belum di. Oh, jadi ada miring ini. Pantas kelihatan kurus. Nah, Terus ya? Itu ya. Jadi itu instruksi yang pertama. Belum berhasil juga ya? Si piring kan? masih. Musuh nggak ini? Terus, jadi kesimpulan dari instruksi yang pertama adalah kita diminta untuk bicara yang baik atau diam. Dan kita sudah sama-sama tahu keuntungannya orang yang banyak diam itu lebih banyak daripada yang banyak bicara. Tentunya yang banyak bicara seperti kita katakan dia akan banyak kesalahannya dan lain sebagainya, banyak jatuh ke menyinggung perasaannya orang lain dan lain-lain sebagainya. Itu instruksi yang pertama. Kemudian instruksi yang kedua kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tetangga itu yang paling utama adalah yang paling dekat rumahnya dengan kita. Ya. Bentuk memuliakan tetangga itu gimana? Bentuk memuliakan tetangga itu banyak. Di antaranya misalnya kalau dia sakit kita jenguk. Kalau dia meninggal dunia, kita ikut menyolatkan, kita ikut mengantarkan dia ke pemakaman dan lain sebagainya. Ketika dia mendapat kebahagiaan, kita ikut senang. Ketika dia dapat musibah, kita ikut sedih. Nah, dibalik. Tetangganya kena musibah, kita senang, tetangganya senang, kita sedih. Jangan, ya. Terus kalau dia butuh, kemudian kita ada kelebihan harta, kita bantu. Itu juga termasuk hak tetangga yang harus kita penuhi. Cara memuliakan tetangga yang harus kita lakukan. Nah, ada orang-orang yang dia bahkan nggak tahu tetangganya itu sakit. Atau mungkin di kota-kota besar atau di zaman sekarang yang orang itu lebih memilih, kamu ngurusin diri kamu sendiri, saya ngurusin diri saya sendiri, kita tidak usah saling berinteraksi sehingga kita juga tidak saling mengganggu dan menyakiti. Kan ada orang-orang yang kayak gitu. Itu sampai-sampai ketika tetangganya sakit, dia nggak tahu. Tahunya kapan tetangganya sakit? Pas tetangganya meninggal. Jadi di depan rumahnya tetangganya udah ada bendera merahnya, baru sakit toh. Ini sudah sakit stroke dari 15 tahun yang lalu. Tahunya kok baru pas sekarang, pas sudah meninggal. Nah, seharusnya kita punya perhatian juga kepada tetangga ya. Kata Nabi SAW, Jibril itu meseni saya soal tetangga itu sampai saya pikir kalau saya meninggal tetangga itu dapat warisan juga. Tetangga nggak dapat warisan, cuman Jibril itu pesen soal tetangga ke Nabi itu sampai seperti itu gitu. Kesannya sampai seakan-akan tetangga ini bagian dari ahli waris juga, jangan-jangan. Ya. Nah, termasuk bentuk memuliakan tetangga adalah kita tidak menyakiti dia dan kita bersabar dengan gangguannya dia. Jadi kita kalau berbuat baik sama orang itu tujuannya adalah saya melakukan ini karena disuruh sama Allah. Betul ya? Ada orang-orang yang ketika dia melakukan kebaikan, dia masih hubungannya antara manusia sama manusia. Kalau hubungannya masih antara manusia sama manusia, orang yang kita bantu nggak terima kasih sama kita, minta tolong yang berikutnya, belum tentu kita bantu lagi. Ini kemarin saya tolong nggak ucap terima kasih, nggak mengapresiasi kebaikan saya, nggak bakal saya bantu nanti. Tapi kalau kita hubungannya itu antara kita sama Allah, meskipun dia nggak terima kasih, tetap kita akan bantu. Kenapa? Pahala yang kita dapat nggak ada hubungannya sama terima kasihnya dia. Pernah dengar hadis siapa yang membantu orang lain kemudian orangnya berterima kasih maka pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Itu nyari di kitab hadis manapun di dalam dan di luar negeri nggak akan ketemu hadis itu karena nggak ada. Atau ayat Quran siapa yang melakukan kebaikan kemudian diapresiasi oleh orang yang dia bantu maka dibangunkan rumah di surga. Tidak ada.
Kenapa? Karena pahala yang kita dapat sebab membantu orang lain nggak ada hubungannya sama terima kasihnya dia itu. Nah, ketika kita udah bisa memandangnya begitu, meskipun dia kelihatannya nggak menghargai kebaikan kita, ya udah, nggak apa-apa. Itu sama kayak kita waktu bahas di sini prinsip hidupnya Nabi. Kalau ada orang, kamu baik, saya baik, kamu jahat, saya jahat, kan ada orang. Tapi kalau Nabi tidak, kamu baik, saya baik, kamu jahat, saya baik, itu Nabi. Kenapa? Karena Nabi hubungannya udah bukan antara Nabi sama orang, udah bukan manusia sama manusia. Nabi berbuat kebaikan karena Allah nyuruh gitu kan. Sesimpel itu aja. Dan juga bersabar atas gangguan yang dia lakukan. Jadi kita tidak mengharapkan kebaikan yang kita lakukan sama dia itu dia membalas kebaikan yang sama kita, enggak. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kita berbuat baik dan kita juga bersabar atas keburukan yang dia lakukan kepada kita, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan untuk menjaga perasaannya tetangga itu, ketika kita belanja sesuatu, kalau kita bisa ngasih tetangga kita, misalnya kita beli buah, kita bisa ngasih tetangga kita, kasih. Tapi kalaupun kita tidak bisa ngasih atau kita tidak ada niatan untuk ngasih tetangga kita, maka masukkan belanjaan itu sekiranya tetangga kita nggak lihat. Kenapa ya? Kalau dia kepingin belum tentu dia bisa beli hal yang sama. Dan jangan sampai anak kita memamerkan apa yang kita beli itu ke anaknya tetangga. Nah berarti anaknya akan nuntut bapak ibunya kan. Aku beliin juga tuh kayak temanku tuh anaknya Pak ini di sebelahnya dia beli ini, aku juga mau. Anak kecil kalau udah punya mau kan susah dia. Dan tidak bisa kita ceramai kan. Tidak apa-apa nak, kita itu di dunia harus bersabar. Kita harus hidup sederhana, hidup zuhud seperti para nabi. Zuhud itu makanan apa Pak? Ya nanya gitu. Udah ngerti. Namanya anak, kalau aku mau ini ya harus ini, susah dikasih taunya. Jadi jangan sampai Nabi itu menjaga perasaannya tetangga, jangan sampai kita menimbulkan keributan di rumahnya tetangga gitu. Nah, kalau kita nggak bisa berbuat baik sama dia, setidaknya seperti kita bilang tadi, jangan kita membuat keburukan di tempatnya tetangga kita, ya. Nah, tapi bersabar dengan gangguan tetangga itu bukan berarti terus kita misalnya tetangganya sudah mulai kelewat batas terus kita tidak boleh melaporkan ke Pak RT, Pak RW misalnya, boleh. Yang tidak boleh itu misalnya kita main hakim sendiri, itu tidak boleh. Jadi kalau kita mau bersabar terus ya boleh juga, silahkan aja, bagus juga. Ya. Kayak ada cerita, walaupun ini ya tadi ya, ini agak berat juga. Ada cerita orang namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini ulama misalnya. Malik bin Dinar ini punya tetangga orang non muslim, bencinya sama Islam luar biasa. Dia tahu nih di sebelah rumah saya, tetangga saya ini si Malik bin Dinar ini ulamanya orang Islam. Dia sengaja bangun kamar mandi di rumahnya dia itu pas bersisian sama tembok kamarnya Malik bin Dinar. Di bawahnya dibolongi sama dia, sehingga kalau dia ngapain aja di kamar mandi itu, airnya semua masuk ke kamarnya Malik bin Dinar. Dan ini terjadi bukan sehari dua hari, bertahun-tahun kayak gitu terus. Tapi Malik bin Dinar sekalipun nggak pernah negur tetangganya. Sampai tetangganya yang heran, ini sebetulnya lubangnya ini bolong nggak sih sampai ke sana? Kok saya nggak pernah ditegur sama dia? Akhirnya tetangganya yang tanya, Malik bin Dinar, rumah kamu ini kamarnya sebelah sini ini betul ya? Betul katanya. Saya buat lubang dari kamar mandi saya ke kamar kamu itu tembus nggak lubangnya? Tembus. Jadi selama ini air kotoran apa semua masuk ke situ, masuk katanya. Kok kamu nggak pernah protes sama saya? Oh ya saya bersihkan aja katanya Malik bin Dinar. Soalnya katanya Nabi saya, dia bawa hadis ini tadi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bentuk memuliakan tetangga kata Malik bin Dinar adalah saya sabar dengan sikap buruk kamu kepada saya. Ya mau dicontoh monggo, mau dilaporkan ya boleh umpama gitu ya boleh ya dilaporkan ya tidak apa-apa juga, cuman kalau mau ya silahkan. Nah, kata ulama ada satu tetangga yang biasanya kita sering lupa, padahal itu tetangga kita yang paling dekat, yaitu Raqib dan Atid, malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Ini kan hidup berdampingan sama kita ini deh.
Tapi ini tetangga yang kita paling jarang kita muliakan. Apa lebih sering kita suruh nyatat keburukan daripada kebaikan. Padahal katanya Nabi, Raqib Atid ini kalau nyatat keburukan sedih dia. Tapi kalau nyatat kebaikan dia bahagia. Ya, kalau kita seringnya bikin dia sedih, berarti kita belum memuliakan tetangga kita yang sebelah kanan dan kiri ini. Ya, kita sudah banyak berbuat baik, mereka seneng nyatat kebaikan terus, berarti kita udah memuliakan. Nah, ini tetangga yang sering luput, katanya para ulama. Ya. Itu instruksi yang kedua. Instruksi yang ketiga kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, ini dari hadis ini ulama kemudian ngasih tips-tips memuliakan tamu yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Misalnya kita tidak membeda-bedakan tamu. Tamunya itu orang terpandang atau orang biasa tetap kita muliakan, itu saja. Yang kedua, ketika tamunya itu datang ke rumah kita, dia datang dalam keadaan nyaman, pulang juga dalam keadaan nyaman juga. Tapi kita juga tidak boleh memaksakan diri. Misal, tamunya berapa orang? 2 orang, suguhannya dari ujung karpet sana sampai ujung karpet sini. Siapa yang mau makan ini? Padahal kalau ditanya, kamu sehari-hari biasa makan ini? Enggak, ini karena ada tamu ini aja. Itu udah masuk kategori memaksakan diri. Apalagi kalau duitnya dia pas-pasan lagi. Udah habis cuma buat beli suguhan itu. Ternyata tamunya puasa lagi sampai rumahnya. Kacau jadinya. Enggak usah memaksakan diri. Apa yang ada itu yang disuguhkan. Kenapa kita tidak boleh memaksakan diri? Supaya kita tidak membenci tamu. Akhirnya kalau kita memaksakan diri terus, setiap kali ada info ini mau kedatangan tamu, aduh, saya harus siap-siap ini. Akhirnya tidak senang tamu kan kita. Padahal katanya Nabi, tamu itu datang bawa rezekinya sendiri, pulang bawa dosanya tuan rumah. Kalau kita jadi tidak senang tamu, bahaya juga. Kenapa kita tidak senang tamu tadi? Karena kita biasa memaksakan harus gini. Nah, sediakan apa yang ada. Kemudian bentuk memuliakan tamu juga. Ketika tamunya datang, jangan lama-lama menyuguhkan makanannya. Dia datang, sehat, sebentar saya tak ke belakang dulu, langsung disuguhkan. Jangan nunggu tamunya udah asam lambungnya naik, mahnya kumat baru dikeluarkan suguhannya. Jangan. Jadi dia datang dalam keadaan nyaman, pulang juga harus nyaman. Nah, begitu dia datang, langsung keluarkan suguhannya. Terus kalau suguhannya cuma ada itu aja, kita harus kasih tahu dia. Itu bentuk memuliakan tamu. Jadi bukan malah itu menghinakan tamu, enggak. Itu malah memuliakan tamu. Misal Mas Umar datang ke rumah saya cuma punya martabak 1 piring. Saya bilang, cuma ada ini ya, itu memuliakan tamu. Kenapa? Tamunya biar ngukur sekarang kan. Berarti harus tak sikat semua ini. Ya, karena enggak ada episode berikutnya ini udah. Tapi kalau masih ada, kita kasih tahu juga. Ini dulu ya, ini buat makanan pembuka, nanti jam 11:30 misalnya kita makan siang. Tamunya juga biar bisa ukur. Wah, berarti jangan banyak-banyak saya makan yang ini, nanti tidak bisa menghajar di bab makan siang ini nanti. Jadi kasih tahu tamunya. Ini tiwas tamunya kita suguhi, dia mengiranya ada makan siang, ternyata nggak ada. Datang lapar, pulang lapar dia. Nah, kasih tahu. Cuman ada ini ya. Tadi sebagai tamu juga yang tahu diri juga. Ini terus perasaan saya kalau kesini. Ya rezekinya itu berarti gitu. Jangan protes juga. Nanti ada kita bahas pas kita jadi tamu, nanti ada. Jadi suguhkan. Sebagian ulama itu menyuguhkan semuanya langsung. Yang makanan besarnya kalau ada, yang makanan kecilnya semua disuguhkan bareng, biar tamunya nanti milih sendiri. Kalau dia udah kenyang ya dia makan makanan kecil, kalau dia lapar ya dia makan makanan besar, gitu ya. Kita sebagai tuan rumah itu kita dulu yang mulai makan, supaya tamunya nggak sungkan. Misal ini semuanya tamu saya, terus ayo dimakan, tapi saya diem aja.
Mau ngambil juga ya Allah, siapa dulu kan nunggu-nungguan kan. Begitu ada yang ngambil baru semuanya ngambil. Tapi nggak ada yang ngambil karena saya sebagai tuan rumah juga bikin sungkan akhirnya. Kan tak lihati aja. Ayo dimakan, nggak ada yang makan, ayo dimakan. Tapi saya diem aja ngeliatnya orang-orang ini. Nah, saya ngambil dulu. Ayo sambil dimakan. Ketika saya udah ngambil, tuan rumahnya udah ngambil, ini semuanya cair nanti ya. Jadi tuan rumahnya mulai makan duluan dan selesai makan paling terakhir. Misal, ini semua bertamu ke rumah saya suguhin makan siang, makan besar. Yang pertama kali makan siapa? Saya, sebagai tuan rumah. Ayo sambil dimakan, saya sambil ngambil untuk diri saya sendiri. Semuanya makan. Begitu semuanya selesai, saya jangan selesai dulu. Kenapa? Ini orang perutnya kan kapasitasnya beda-beda semua kan. Ada yang 1 piring udah kenyang, ada yang butuh 2 piring, 3 piring. Kalau semuanya udah selesai, saya sebagai tuan rumah juga udah selesai. Yang mau nambah gimana? Kan dia malu, waduh kelihatannya rakus bener saya. Yang lain udah selesai semua, yang punya rumah juga udah selesai. Saya sebagai tuan rumah selesai terakhir. Begitu lihat ini semua udah mulai mau selesai, saya ngambil lagi. Ayo kalau sambil ditemani. Nanti kan yang mau nambah, udah kalau dipaksa ya sudah. Padahal emang masih mau nambah aja ya kan gitu. Tapi itu kan tujuannya tadi, pokoknya tamunya jangan sampai sungkan. Ya udah dia yang nyaman pokoknya, yang nyaman. Nanti kan dia merasanya kan, oh kalau dipaksa sudah kenyang sebetulnya, masa udah ada yang nemeni, akhirnya makan. Jadi pokoknya tamu datang nyaman, pulang juga nyaman. Tamu kalau datang itu juga kita ajak bicara yang enak-enak. Jangan diajak bicara yang sedih-sedih. Begitu dia datang, ya Allah ya istri kamu ya baru sakit ya kemarin ya. Udah dia udah cukup bersedih istrinya dia sakit. Ke rumah kita mau cari hiburan. Jangan diingetin lagi istrinya dia kemarin sakit. Udah biarin gitu loh. Lalu gimana ya bapak kamu habis meninggal ya kemarin? Udah cukup, dia udah berduka bapaknya dia meninggal. Ke rumah kita dia mau cari hiburan. Jangan lagi diingetin sama. Udah ajak ngomong yang ringan-ringan, yang seneng-seneng. Nah, itu bentuk memuliakan tamu juga. Dan ketika tamunya pulang dari rumah kita kalau bisa menunjukkan keberatan. Gitu, misalnya Mas Umar ke rumah saya semua pulang. Nanti dulu, sebentar lagi. Ya walaupun acting aja nggak apa-apa gitu. Yang penting kesannya sama kayak, oh saya ternyata diharapkan ya bertamu ke sini gitu loh. Nanti 10 menit lagi, 15 menit lagi. Udah saya harus pulang sekarang saya. Ya sudah enggak apa-apa. Kita antarkan sampai ke pintu. Jangan dia jalan sendiri, kita lihati dari jalur sofa kita antarkan sampai ke pintu. Itu termasuk bentuk memuliakan tamu juga. Kalau tamunya nginap di rumah kita kasih tahu, kamu kamarnya di sini, kamar mandinya di situ. Kamu kalau mau sholat kiblatnya ke arah sana, jadi dia nggak bingung. Semuanya udah kita siapkan dengan baik. Datang seneng, pulang seneng tamu. Itu bentuk memuliakan tamu. Sekarang kalau kita yang jadi tamu, caranya gimana? Yang pertama, jangan bertamu ke rumahnya orang di waktu-waktu yang nggak tepat. Misal, ini waktunya istirahat. Tahu kita, saya misalnya seperti Pak Santoso kalau jam begini tidur siang misalnya. Terus saya ke rumahnya, pas Pak Santoso jamnya tidur siang, nggak tepat. Kenapa sekarang ganggu? Atau di jam makan. Saya tahu nih Pak Santoso kalau jam segini makan malam. Sengaja saya ke kanan. Pas Pak Santoso makan malam. Oh iya Pak Santoso mesti makan malam. Dilanjut dulu Pak Santoso. Kan tidak mungkin. Ya Pe pulang kok. Kan tidak mungkin gitu. Pasti kan. Pe masuk dulu makan bareng. Ya kalau dipaksa kan kayak yang tadi. Ikut. Jangan. Jadi harus waktunya juga yang pas juga. Jangan pas istirahat, jangan pas makan, ya. Terus kalau kita bertamu ke rumahnya orang, masuk ke rumahnya dia dalam keadaan buta dan tuli, keluar dari rumahnya dia dalam keadaan bisu. Maksudnya gimana? Ketika kita masuk, nggak usah kita scan rumahnya dia. Oh yang sebelah sana berantakan, yang sebelah sini catnya ngelupas, yang sebelah sini. Terus kalau keluar, kita keluar dalam keadaan bisu. Nggak usah cerita-cerita sama orang. Oh tahu, aku bisa rumahnya Pak Santoso loh. Ternyata rumahnya itu bongkar semua. Masuk dalam keadaan buta dan tuli, keluar dalam keadaan bisu. Udah. Terus kalau kita jadi tamu, kita juga harus jadi tamu yang tahu diri.
Yang pertama, tahu berapa lama kita harus di situ. Kayak tadi, dalam contoh kasus tadi ketika mau pulang, 15 menit lagi. Kita harus bisa tahu ini basa-basi apa beneran. Kalau basa-basi jangan diiyain, gitu. Udah, sudah cukup, nanti insya Allah mampir sini lagi, gitu. Kita harus tahu waktu, jangan ke rumahnya orang sak jam setengah, orangnya sampai bosan, suguhannya udah habis, nggak pulang-pulang kitanya juga. Kecuali dianya seneng memang kita di situ lama-lama, lain persoalan. Tapi kita harus punya kepekaan gitu loh ya. Saya kesini ya cuma mau ketemu kamu, udah ngobrol-ngobrol sebentar udah seneng. Itu wah, yang pertama. Yang kedua, kita jangan ngerepoti tuan rumah. Misal, saya berkunjung ke rumahnya Mas Umar, terus Mas Umar tanya, Ustadz mau minum teh apa kopi, sirup? Kan ada di pilihan kan? Pilihannya teh atau kopi. Ya pilihnya ya itu, gitu loh. Jangan teh apa kopi, sirup. Tidak ada pilihannya, mungkin nggak punya, makanya nggak kasih pilihan kan gitu. Kalau saya nyebut sirup, akhirnya harus keluar dulu nyari sirup, nyari. Wes yang gampang apa? Mau makan apa? Mau makan rujak tapi yang di manahan, yang itu nanti kamu ke kanan, nanti ada pos ini masuk. Ya sudah, adanya apa? Udah itu yang saya makan, gitu aja. Karena kita datang ke rumahnya orang itu sebetulnya kita menjemput rezeki kita. Ya udah, adanya itu, ya itu berarti rezeki kita. Ketika kita bertamu ke rumahnya orang juga jangan banyak melihat ke arah dalam rumahnya dia yang di situ ada istrinya misalnya, atau anak perempuannya, atau ibunya, atau saudara perempuannya dia, jangan. Kita fokus saja sama orang yang kita hadapi. Tidak usah sebentar bingung dalam melihat di dalam ini keluarganya orang. Kalau orang bertamu ke rumah kita dan dia melakukan itu nggak nyaman juga gitu. Nanti kok kepo bener sama keluarga perempuan, ada apa kan gitu. Nah, kita fokus saja. Jadi jangan banyak melihat ke arahnya. Dan kalau kita mau masuk rumahnya orang, ketika kita ngetok misalnya, jangan berdiri tepat di depan pintunya. Supaya kalau nanti dia buka pintu, kita nggak langsung mata kita masuk ke dalam rumahnya dia. Mungkin rumahnya berantakan, dia tidak mau rumahnya dilihat berantakan. Mungkin ada istrinya, anaknya, saudara perempuannya yang belum nutup aurat misalnya. Jadi ketika kita misalnya ini pintu, kita ngetok di sini, habis itu kita minggir. Supaya ketika dia buka, kita nggak langsung pas menghadap ke arah dalam rumahnya dia. Dan ketika ditanya siapa, jangan jawab saya. Nabi Muhammad pernah gitu. Siapa? Saya. Kata Nabi Muhammad, saya. Saya ini siapa kan gitu. Ada orang bertamu ke rumahnya satu ulama. Siapa? Saya. Oh, saya tidak punya teman namanya saya. Kata Allah. Kasih tahu siapa? Oh, saya Umar misalnya. Oh, ini tahu ini. Supaya bisa mempertimbangkan mau tak buka iya benda gitu. Siapa? Saya ini siapa? Jangan bikin bingung. Tuan rumah kasih tahu siapa kita yang ngetok pintu ini, siapa yang minta izin mau masuk ini, siapa gitu loh ya. Kita kasih tahu. Nah, kemudian tadi sebagai tamu udah kita masuk apa adanya, kita tidak usah mengharapkan jamuan yang macam-macam. Apa yang ada itu yang dimakan dan tidak usah dikomentari ya. Lain halnya kalau kita dapat undangan. Misal saya diundang Maulid Nabi umpamanya. Pak Santoso misalnya pindah rumah baru terus bikin acara Maulid tasyakuran. Saya diundang. Undangannya jam berapa? Jam 10 pagi misalnya. Ya datangnya jam 10 pagi. Jangan datang jam 12 siang. Juga jangan datang lebih awal dari itu. Saya diundang pengantenan misalnya. Undangan akad nikahnya jam 8, ya jangan jam 6 sudah datang di situ. Pengantinnya belum bangun mungkin. Ya nanti jam 8 ya jam 8 datangnya, kecuali kita disuruh datang awal. Kamu datang awal ya, bantu-bantu di sini silahkan, ada masalah. Juga jangan terlalu ngaret. Acara jam 8, setengah 1 baru datang, cateringnya sudah mau pulang. Dadak mengeluarkan lagi, dadak nyuguhi lagi, ngerepoti ya. Kalau kita datang satu acara kayak gitu, kita ikut instruksi yang punya acara. Bisa Pak Santoso tasyakuran rumah baru bisa. Kemudian saya datang duduknya di belakang sini karena misalnya udah penuh umpamanya. Pak Santoso dari dalam lihat saya duduk di belakang, nyuruh saya maju ke depan, nurut, jangan tidak nurut.
Kenapa? Ini yang punya acara mungkin sudah punya konsep sendiri siapa yang duduk di sini, siapa yang duduk di sini. Jangan sampai kita bikin kacau konsepnya dia. Begitu juga kalau kita disuruh mundur. Saya datang awal, saya duduk di depan. Ternyata banyak orang-orang penting yang kemudian datang setelah saya. Pak Santoso bilang, Ustadz, maaf ya, mundur satu soft misalnya. Ya mundur, jangan tidak mundur. Saya datang duluan Pak Santoso, pejabat-pejabat ini aja suruh duduk di luar sana. Loh, nggak bisa. Yang punya acara siapa? Ini nurut sama yang punya acara, karena dia udah punya konsep ini tadi. Tapi kalau yang nyuruh kita maju atau mundur bukan yang punya acara, nggak usah nurut kita. Saya duduk di belakang sana, ternyata tidak lama Mas Umar datang. Ustaz duduk di depan Ustaz. Tarik-tarian, ini tarik tambang apa? Tarik-tarian harus duduk di depan. Katanya yang punya acara bukan. Dipasrahi sama Pak Santoso untuk ngatur duduknya orang. Enggak usah nurut, tidak usah itu. Karena ada kejadian agak mencengangkan juga. Saya datang akad nikah. Itu tiba-tiba ada orang yang menjadi wedding organizer dadaan di situ. Itu mejanya kotak gini ya. Ini Pak Penghulu, ini ustadznya yang mau menikahkan, ini keluarganya pengantin laki, ini saksi di sini, terus di sini pengantin laki sama bapaknya. Nah di sini ini bapaknya pengantin perempuan ini di sini sama satu orang lagi. Orang ini nggak tahu mikirnya apa. Bapaknya pengantin perempuan suruh mundur, ya kan? Kalau nggak dipasrahi mesti bikin kacau jadi. Saya yang lihat itu orang ini. Sampai akhir disuruh mundur, ya nurut lagi bapaknya pengantin. Memang orang hatinya bersih mungkin ya. Disuruh mundur, ya mundur dia. Jadi udah ada bantalnya untuk dia duduk di dekat meja yang memang akan jadi tempat akad nikah. Ya mundur. Nah, orang ini siapa? Gitu. Udah, akhirnya kita mengacaukan acaranya orang lain. Udah nurut aja sama yang punya acara dan orang-orang yang ditugasi oleh orang yang punya acara. Dan ketika kita datang acara kayak gitu, jangan sering-sering lihat ke arah tempat makanan keluar. Misal kita di sini ada ngadakan maulid misalnya. Nah, nanti habis maulid itu ada konsumsi dari pintu sini. Jangan sebentar-sebentar kita ini mau pindah meja makan ini aja kalau wayahnya konsumsi datang gitu. Tenang aja ya. Itu kalau kita menjadi tamu itu salah satunya adabnya begitu juga ya. Jadi ketika kita jadi tuan rumah adabnya seperti yang tadi kita udah sebut. Ketika kita jadi tamu juga ada cara-caranya yang seperti itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan insya Allah aman. Karena seperti kita udah pernah bilang semua hal yang dilakukan nggak pakai ilmu pasti kacau. Mulai dari hal-hal yang sederhana kayak gini, jenguk orang sakit, bertamu, jadi tuan rumah. Kalau nggak ada ilmunya kan kesian kita di tuan rumahnya udah seneng, ya tamunya udah seneng, asam lambung udah naik, ini martabak nggak keluar lagi. Kan? Nggak ada ilmunya. Dia merasa tamu saya nggak kelihatan kayak lapar kok. Nggak masuk IGD dulu gara-gara. Ya. Orang sakit harus ada ilmunya juga. Jangan dulu saya nengoki orang kayak kamu loh, habis saya tengoki besoknya mati dia. Ya, orang kayak tambah sakit bukan tambah sembuh. Ya. Jadi itu 3 instruksi dari Nabi SAW. Yang pertama tadi bicara yang baik atau diam dengan semua penjelasan yang kita sudah sebut. Kemudian memuliakan tetangga dan yang terakhir tadi memuliakan tamu. Sekaligus kita bahas tadi kalau kita jadi tamu itu bagaimana sikap yang harus kita lakukan. Kira-kira itu. Monggo sambil makan. Saya bukan tuan rumah jadi. Ayo makan. Nah. Pak Santoso harus mulai juga. Langsung praktekkan. Yang ini aja sebelah sini yang dimakan. Ayo. Ya Allah. Terima kasih. Bismillah. Mari. Oh, sudah. Sore aja. Puasa. Ini enggak ditanyain lu. Yang pertama puasa di disebutnya harus batal.
tamu. Soalnya kadang ada orang-orang yang Itu memaksakan. dia ngerasanya kayak, oh ini kayaknya bakal makan siang nih karena bertamunya di jam makan siang. Ya kan enggak? Jadi datang lapar, pulang lapar. Gitu. Udah disiapin banyak, anaknya. Ada satu lagi yang ketinggalan. Ini penting juga nih, dari ketinggalan tadi. Ketika kita jamu tamu, orang rumah kasih jatahnya dulu.